Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas anugerah dan cintanya bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati kehidupan ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dalam ibadah virtual PMGT Jemaat Surabaya. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam segala kerendahan hati kita tunduk diri dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa peduli bagi hidup ini. Allah yang memberkati, Allah yang menuntun, Allah yang memberikan kasih sayang. Kami bersyukur atas semua yang boleh kami alami dalam hidup ini dan kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan pada saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh memahami kebenaran firman-Mu pada saat ini. Layakkan kami semuanya ya Tuhan,
Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari pertama surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia yang telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat yang telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mohon maaf 2 minggu kita tidak menikmati persekutuan melalui virtual karena saya ada di Palopo, di Luwu, dan juga di Toraja, dan agak susah mengirim rekaman-rekaman dari Sulawesi ke sini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan dari Makassar ke Mangkutana, saya melewati Radda dan Masamba yang beberapa waktu yang lalu tertimpa bencana banjir bandang. Namun karena kami melewati daerah itu pada subuh hari, dan karena itu tidak terlalu tampak apa yang terjadi di sana. Namun ketika dari Mangkutana ke Toraja, kami jalan siang dan tampaklah kota Masamba yang adalah ibu kota Luwu Utara dan Radda, salah satu desa yang berdekatan dengan kota Masamba. Betapa hancurnya daerah itu. Sudah berapa bulan kota Masamba masih tertimbun dengan pasir dan tanah dan kayu-kayuan, apalagi kemudian di Radda yang adalah sebuah desa kecil. Namun bukan itu yang ingin saya katakan kepada kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa sebelum saya melihat daerah itu, saya tidak terlalu berpikir bahwa separah itu apa yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Masamba, yang ada di Radda, dan tentu di daerah-daerah sekitar itu.
karena pemberitaannya memang kurang tidak terlalu diekspos oleh media-media nasional, sehingga bayangan kita bahwa daerah itu tidak terlalu parah. Namun ketika saya melihatnya betapa luar biasanya hancur kota Masamba dan juga daerah Randa, sehingga sampai hari ini memang daerah itu tidak bisa ditinggalin dan mereka harus kemudian mencari tempat untuk kemudian membangun rumah kembali. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemberitaan atau berita itu sangat berpengaruh bagi kita. Sangat berpengaruh bagi banyak orang. Kalau sering disiarkan, sering disampaikan, maka berita itu akan kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, bisa dipahami, bisa diketahui oleh banyak orang, dan itu bisa berpengaruh bagi banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, berita tentang jemaat Tesalonika juga kemudian didengarkan oleh Paulus. Jadi Paulus ketika datang di Tesalonika memberitakan Injil, lalu kemudian meninggalkan kota atau jemaat Tesalonika, maka beberapa waktu kemudian, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, Paulus mendengarkan tentang apa-apa yang terjadi di jemaat Tesalonika, dan itu yang kemudian membuat Rasul Paulus menjadi bergembira. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang kemudian didengarkan Rasul Paulus? Berita apa yang kemudian didengarkan Rasul Paulus, baik yang kemudian dibawa oleh Timotius maupun yang kemudian ia dengarkan sendiri dari orang-orang lain? Dan ini yang kemudian kita pelajari, saudara-saudara dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Berita apa yang kemudian orang sampaikan kepada orang lain tentang jemaat kita, tentang PWGT kita, tentang diri kita? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kemudian saya ini dicerita orang, apa yang dicerita orang kepada orang lain tentang diri saya? Apa yang dicerita orang tentang jemaat kita kepada jemaat yang lain? Apa yang dicerita orang tentang PWG Jemaat Surabaya kepada orang lain? Apa yang dicerita orang lain tentang diri kita sebagai ibu-ibu kepada orang lain? Apa yang dicerita? Nah, saudara, kesan Tuhan bisa cerita yang baik kalau kita melakukan kebaikan. Bisa juga cerita yang buruk kalau memang sepanjang hidup kita melakukan kebaikan, ketidakbaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, pembacaan kita dari banyak hal yang kemudian didengarkan Paulus tentang berita yang kemudian terjadi, yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Ayat yang ketiga, saudara, menyimpulkan semuanya itu. Dikatakan, saudara-saudara, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di sana kesimpulannya, saudaraku. Jadi apa yang dialami, apa yang terjadi di Tesalonika, yang didengarkan oleh Paulus, adalah cerita-cerita yang luar biasa, kesaksian-kesaksian iman yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa. Yang kemudian Paulus katakan, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Jadi saudaraku, dan ini saya sampaikan, kekayaan kita dalam bicara tentang keagamaan kita atau kepercayaan kita kepada Kristus berpusat pada iman kita kepada Kristus dan kasihnya kita kepada Allah dan kepada sesama, dan tentang bagaimana kita memiliki pengharapan yang teguh bahwa kehidupan ini bukan hanya berakhir hari ini, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang memperjuangkan kekekalan. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan,
Bagaimana mengetes, bagaimana menguji itu. Bahwa memang kemudian kehidupan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa. Kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa. Dikatakan, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat yang kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi bukan dalam kehidupan biasa-biasa saja, tapi mereka memiliki iman, mereka memiliki cinta dan kasih, dan mereka memiliki pengharapan dalam segala penindasan, siksaan, aniaya yang mereka alami. Jadi kekuatan mereka di sana, saudaraku yang sama Tuhan, bahwa mereka tetap teguh dalam iman mereka, mereka tetap menikmati kehidupan persekutuan dalam cinta dan dalam kasih sayang, dan mereka tetap teguh dalam pengharapan mereka, dalam penindasan, dalam aniaya yang mereka alami. Dalam keadaan normal, saudara-saudaraku sama Tuhan, tentu tidak masalah. Tapi dalam keadaan kita bergumul, keadaan kemudian keadaan tidak menguntungkan bagi kita, pertanyaannya adalah apakah kemudian kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang mengimani Yesus, yang memiliki cinta dan kasih sayang, dan memiliki pengharapan. Nah, karena itu saudara-saudaraku sama Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita bangun kehidupan kita. Kita bangun kehidupan pribadi, kita bangun kehidupan rumah tangga, kita bangun kehidupan persekutuan kita. Jadi persekutuan yang kemudian betul-betul memiliki iman, kita memiliki cinta kasih, dan kita memiliki pengharapan. Sehingga ketika orang lain bercerita tentang kita, tentang jemaat kita, tentang PWGT yang kemudian kita tempati bersekutu, cerita-cerita bukan cerita kebobrokan, bukan cerita hal yang tidak menyenangkan, tapi cerita iman, cerita kasih sayang, cerita pengharapan yang dimiliki oleh kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kita akan memberikan persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah kita memberikannya dengan nats pembimbing 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Amin. Yesus
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menikmati persekutuan kita dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kasih sayang-Mu dalam persekutuan yang boleh kami alami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk bersekutu. Menaikkan puji-pujian kami, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami semuanya sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan saat ini menjadi kekuatan bagi kami dalam jalan hidup ini. Kami telah mendengarkan Injil Kristus dan kami telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami semuanya seperti jemaat yang ada di Tesalonika, membangun kehidupan dalam iman yang teguh, membangun cinta kasih dalam persekutuan jemaat, dan membangun pengharapan yang teguh bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang menantikan kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami semuanya, arahkan kami semuanya dalam kehidupan ini. Biarlah kami semua boleh menikmati kehidupan sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Surabaya, khususnya PWGT Jemaat Surabaya, sehingga kami semua boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati cinta Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami senantiasa bersyukur atas segala kasih sayang-Mu, segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami. Berdoa ya Tuhan bagi pengurus PWGT yang ada di Jemaat Surabaya, Tuhan berkati. Penasihat yang ada, Tuhan berkati, sehingga mereka semua boleh mengemban tugas pelayanan dengan baik di tengah-tengah segala kondisi yang kami alami. Biarlah kami semua hidup dalam kebersamaan rukun sebagai PWGT di jemaat ini. Kami bersyukur walaupun dalam masa-masa yang sulit pandemi, kami boleh kemudian menikmati persekutuan dalam komunikasi-komunikasi yang intens, dalam grup-grup yang ada. Dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kekasih kami dalam kehidupan pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menopang kami dalam segala beban hidup yang kami alami. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendirian, pegang tangan kami, kokohkan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat menjalani hidup ini. Bapa di surga, persembahan kami berikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami percaya apa yang masih ada pada kami, Tuhan juga akan memberkatinya, sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kehidupan kami, tuntun kehidupan bangsa dan negara kami, daerah di mana kami berada. Tuhan kiranya memberkati Gereja Toraja dalam persidangan-persidangan gerejawi yang dilaksanakan, khususnya persidangan wilayah di Batam. Tuhan kiranya memberkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami Tuhan. Sendengkan telinga kasih-Mu, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kurang semangat atas kerinduan hati kita bersama-sama untuk bersekutu melalui virtual. Dan kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat menjalani hidup ini. Kami terus berdoa kiranya Tuhan menopang, menolong kita menjalani kehidupan kita. Dan doakan kami sehingga kami tetap boleh menjalani pelayanan di Surabaya dalam anugerah dan dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih, salam sehat dari Pastori Jemaat Surabaya. Kurre semangat, salamat lako kita solanasang. Amin.